Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kasita Ibowo. Saya mahasiswa dari Universitas Kusuma Husada. Sebelumnya saya akan mengontrak waktu Ibu selama 15 menit ke depan. Nah, saya di sini akan melakukan edukasi tentang seks yang bertujuan agar Ibu mengetahui bahaya seks dan pergaulan bebas. Apakah Ibu siap? Siap. Baik, sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui tentang edukasi seks ini atau pergaulan bebas ini, Bu? Belum. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang seks edukasi. Nah, yang pertama itu pengertian seks. Nah, seks sendiri yaitu jenis kelamin yang dapat dilihat dan ditunjuk, yang mempunyai sifat dan ciri di mana dapat dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, jika seksual itu segala sesuatu yang ada hubungannya dengan seks atau yang muncul dari seks seperti pelecehan seksual, gairah seksual pria atau wanita, dan sebagainya. Jika pendidikan seks sendiri yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin dan sesuatu informasi mengenai persoalan seksualitas manusia yang jelas dan benar. Nah, sekarang kita akan bahas pentingnya pendidikan seks bagi remaja. Nah, yang pertama itu untuk mengetahui informasi seksual bagi remaja, terus memiliki kesadaran akan pentingnya memahami masalah seksualitas. Terus yang ketiga memiliki kesadaran dan fungsi-fungsi seksualnya. Terus memahami masalah-masalah seksualitas remaja. Selanjutnya dapat memahami faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah seksualitas. Nah, selanjutnya kita akan membahas sistem reproduksi pria. Organ reproduksi itu terdiri dari luar dan dalam. Nah, organ reproduksi dalam itu ada testis yang berbentuk bulat telur dan jumlahnya sepasang, terdapat dalam skrotum dan termasuk tempat pembentukan sperma dan hormon testosteron. Nah, selanjutnya ada saluran reproduksi yang terdiri dari epididymis dan vas deferens. Nah, epididymis sendiri sebagai tempat pematangan spermatozoa dan vas deferens yaitu suatu saluran yang digunakan untuk menyangkut sperma ke vesika seminalis. Terus yang ketiga ada kelenjar kelamin yang terdiri dari vesika seminalis, kelenjar prostat dan kelenjar Cowper. Nah, selanjutnya ada organ reproduksi luar yang terdiri dari skrotum yaitu kantung yang di dalamnya terdapat testis. Yang kedua ada penis yaitu alat kelamin pria yang berfungsi sebagai alat kopulasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas sistem reproduksi wanita. Nah, reproduksi wanita juga terdiri dari alat reproduksi dalam dan luar. Alat reproduksi dalam wanita terdiri dari ovarium, tuba falopi, uterus, dan vagina. Sedangkan bagian luarnya terdiri vulva, labia mayora, labia minora, klitoris, himen, dan lubang sal atau vagina. Nah, selanjutnya kita akan membahas penyakit menular akibat pergaulan bebas. Yang pertama ada penyakit sifilis, merupakan sejenis penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri Virosaeta pallida yang sekarang lazim disebut Treponema pallidum. Nah, bakteri ini terbentuk spira berwarna putih dan lekas mati di luar tubuh manusia. Nah, penularannya sendiri besar terjadi melalui hubungan seksual secara langsung. Nah, yang kedua ada penyakit gonore, yaitu penyakit pada pria yang gejala awalnya itu penyakit kencing nanah biasa. Nah, biasanya timbul dalam waktu 2-7 hari setelah terinfeksi. Gejalanya berawal dengan rasa tidak nyaman, uretra, dan beberapa jam kemudian diikuti oleh nyeri ketika buang air kecil serta keluarnya nanah dari penis. Nah, sedangkan pada wanita, gejala awal biasanya timbul 7-21 hari setelah terinfeksi. Gonore sendiri dapat dicegah. Nah, karena penyakit ini menular melalui hubungan intim, termasuk seks oral atau anal, oleh karena itu, cara pencegahan penyakit ini adalah melakukan hubungan intim yang aman. Kesimpulannya sendiri, pendidikan seks itu adalah edukasi yang memuat informasi mengenai persoalan seksualitas manusia yang jelas dan benar. Nah, akibat dari pergaulan bebas ini dapat menyebabkan beberapa penyakit yang menular seperti sifilis, gonore, HIV, dan sebagainya. Sampai sini apakah ada pertanyaan, Ibu? Tidak, Mbak, saya sudah paham. Oh, baik. Ya. Setelah saya melakukan edukasi tentang seks ini, perasaan Ibu seperti apa ya? Perasaan saya lebih memahami tentang bahayanya pergaulan bebas dan saya bisa
menghindari pergaulan bebas supaya saya tidak terkena penyakit-penyakit yang berbahaya seperti yang mbaknya tadi sampaikan. Baik Bu, sekian edukasi yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila saya terdapat kekurangan dalam penjelasan tadi dan apabila ada salah dalam perkataan saya. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat pagi Bu. Pagi.